Saya akan menjelaskan tentang pengertian asas-asas hukum tata negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas adalah dasar pedoman atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Asas-asas dalam hukum tata negara ini dilihat dalam undang-undang yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian dan penyelenggaraan negara. Menurut Lojiman, setiap peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi dua unsur penting, yaitu yang pertama, unsur real. Unsur ini bersifat yang konkret, yaitu bersumber dari lingkungan tempat manusia hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan sejenisnya. Yang kedua, unsur idil. Unsur idil ini bersifat abstrak, yang bersumber pada diri manusia itu sendiri, yang berupa akal atau pikiran dan perasaan. Di sini saya Dinda Dia Ayu Kusuma akan menyampaikan tentang asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, ada Pancasila. Pancasila di sini merupakan suatu sumber hukum material dari Indonesia. Setiap negara pasti punya falsafah hidupnya masing-masing atau falsafah pedoman sebagai negaranya masing-masing. Dan Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafahnya. Dan ini merupakan suatu pedoman yang tidak boleh ditentang oleh setiap masyarakat dan juga perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia. Jika ada perundang-undangan yang menentang atau terbentuk dan bertentangan dengan Pancasila, maka perundang-undangan itu harus segera dicabut karena tidak sesuai dengan dasar hidupnya bangsa Indonesia sendiri. Lalu, Pancasila sendiri juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian atau makna-makna yang mirip sekali dengan Pancasila. Semisal, pada alinea pertama, itu terdapat pokok pemikiran bahwa pengertian suatu negara yang harus melindungi dan juga meliputi setiap bangsa, maksudnya harus mengayomi setiap warga masyarakatnya dalam negara tersebut. Lalu terdapat alinea kedua, yaitu alinea kedua terdapat pesan bahwa setiap warga masyarakat itu memiliki hak dan juga kewajiban yang dapat dituntut atau wajib dipenuhi oleh negara dan juga dirinya sendiri. Lalu pada alinea ketiga itu berisi tentang kedaulatan rakyat dan juga permusyawaratan yang berdasarkan keadilan. Maksudnya permusyawaratan yang berdasarkan keadilan, jadi warga masyarakat itu memiliki hak dan juga kewajiban penuh dalam menjalankan suatu negara. Dia juga memiliki andil yang sangat besar dan diwakili oleh dewan-dewan sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dan harus dijalankan dengan sistem musyawarah mufakat. Jadi tidak ada yang namanya berat sebelah atau tidak adil. Lalu selanjutnya pada pokok pikiran keempat itu Undang-Undang 1945 wajib menjunjung tinggi harkat dan juga martabat setiap masyarakatnya dan tidak ada ketimpangan sosial di sini. Jadi semua warga masyarakat harus dianggap sama rata dan juga sama tinggi dan diperlakukan secara adil. Asas HTN yang kedua adalah asas negara hukum, di mana sesuai yang tertulis pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum yang sebelumnya hanya tersirat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu, apa sih indikator atau suatu takaran atau ciri dari negara hukum itu? Nah, secara negara hukum dalam arti liberal itu memiliki dua indikator atau arti sempit dengan dua unsur, yaitu perlindungan HAM dan juga pemisahan kekuasaan. Maksudnya perlindungan HAM ini bagaimana sih? Nah, jadi setiap warga masyarakat atau warga negaranya memiliki perlindungan atas HAM, atas hak asasi manusianya secara penuh, sehingga dia bisa melindungi dirinya. Lalu ada juga asas pemisahan kekuasaan. Asas pemisahan kekuasaan yaitu terpisah-pisahnya kekuasaan agar suatu negara bisa berjalan dengan tertib dan tidak hanya menurut terhadap satu pemimpin saja atau hanya bersifat seperti halnya kerajaan, lalu seperti meminimalisir terciptanya kemungkinan terlahirnya pemimpin-pemimpin yang nanti akan bersifat diktator.
itu tidak terdapat dalam negara hukum karena semua hal diatur dalam hukum. Lalu pada negara hukum yang kedua itu berdasarkan negara hukum berdasarkan formil. Formil memiliki 4 unsur, yaitu pelindungan HAM, pemisahan kekuasaan, lalu setiap keputusan didasarkan pada undang-undang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga satu lagi itu tentang peradilan yang berdiri sendiri. Maksudnya peradilan administrasi yang berdiri sendiri itu seperti apa sih? Suatu peradilan yang berdiri sendiri dan tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Jadi dia berhak memutuskan semuanya berdasarkan undang-undang dan juga dirinya sendiri berdasarkan lembaga. Maksudnya dirinya sendiri ini adalah lembaganya sendiri, bukan perseorangan ya. Lalu untuk yang ketiga, cirinya ada negara hukum juga dicirikan 3, yaitu pengakuan dan juga perlindungan HAM yang mengandung persamaan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Lalu ada juga peradilan yang tidak memihak, maksudnya tidak jomplang sebelah, tidak memihak yang terlalu berkuasa atau yang terlalu rendah, atau memihak para petinggi dan juga tidak memihak rakyat. Dalam negara hukum itu tidak diperbolehkan untuk ada. Jadi peradilan itu harus adil, harus seimbang, dan juga tidak memihak, tidak pincang. Lalu yang terakhir ada legalitas dalam segala bentuk. Nah, di sini saya Muhammad Syauki akan melanjutkan menerangkan tentang asas kedaulatan. Untuk nomor urut ketiga yaitu asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai pengertian. Pengertian berdaulat ditunjukkan kepada negara-negara yang berhak menentukan urusannya sendiri, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri, tanpa ada campuran tangan negara lain. Pengertian kedaulatan adalah wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada di dalam suatu negara. Dalam ilmu negara, perlu kalian ketahui, masalah kedaulatan yang mempermasalahkan legitimasi sumber kekuasaan negara akan melahirkan teori kedaulatan, yaitu yang pertama, teori kedaulatan Tuhan dan pengarut-pengarutnya, yaitu contohnya Thomas Aquinas dan Agustinus. Yang kedua yaitu kedaulatan negara yang mempunyai pengarutnya yaitu James Bodin dan John Lynch. Yang ketiga yaitu kedaulatan hukum, pengarutnya yaitu Krabbe. Dan yang keempat, kedaulatan rakyat. Ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Menurut J.J. Rousseau, dalam pengertian tentang masalah negara, manusia dalam keadaan alamiah dan keadaan ada negara asalnya baik. Tetapi dalam keadaan alam bebas, manusia asalnya baik itu rusak oleh peradaban. Karena keadaan alam bebas, orang memerlukan jaminan keselamatan. Kemudian hubungan asas kedaulatan dengan pemilu terlihat dari arti keduanya. Terlihat dari arti kedaulatan yang berarti wewenang untuk menentukan yang berada di bawah, sehingga dalam asas kedaulatan rakyatlah yang berdaulat dan menentukan segala wewenang dalam negara. Asas kedaulatan disebut dengan asas demokrasi. Terdapat 2 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang A, proteksi konstitusional. Yang B, pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Yang C, pemilihan-pemilihan yang bebas. Terus yang D, kebebasan menyatakan pendapat. E, kebebasan berserikat dan tugas oposisi. Yang F, pendidikan sivik. Kemudian asas negara yaitu yang nomor 4, asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara. Contohnya telah Anda ketahui, contohnya yaitu presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno.
dengan menyatakan seluruh wilayah bagian dari suatu negara. Seperti yang tertera di dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan. Negara ada di tangan pemerintahan pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintahan pusat. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dapat menjadi dasar satu persatuan, mengingat bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bangsa, agama, budaya, dan wilayah yang sangat luas dan kekayaan yang harus dipersatukan, yaitu harus bersatu atau bisa disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah yang didukung dari pemerintahan pusat. Kemudian yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Kemudian Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan yaitu trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya, baik mengenai orang maupun fungsinya. Kemudian pada UUD 1945, setelah perubahan membagi kekuasaan negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi yang wewenangnya masing-masing, yaitu 1. Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa kalian artikan atau singkat DPR. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, yang kemudian Komisi Yudisial. Yang terakhir yaitu lembaga-lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang membentukkan dan kewenangannya diatur dengan undang-undang. Akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antar lembaga tinggi negara tersebut.